Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aji Pratama yang merupakan dosen dari jurusan Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika Politeknik Manufaktur Bandung. Video ini dibuat sebagai bukti unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Dalam video ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yakni Bahasa Indonesia dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini saya ampu dan merupakan salah satu mata kuliah wajib umum yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat nasionalisme serta manfaat penggunaan bahasa Indonesia. Selain itu, mata kuliah ini juga diharapkan membekali mahasiswa agar mampu mengungkapkan gagasan ilmiah dalam bentuk tulis maupun lisan di dalam ranah akademik. Untuk itu, mata kuliah ini membahas berbagai konsep dan juga teknik dalam menunjang penulisan dan juga presentasi. Antara lain, yang pertama, mampu menjelaskan kedudukan, fungsi, dan manfaat penguasaan bahasa Indonesia pada bidang keilmuannya masing-masing. Yang kedua, mampu untuk menganalisis kesalahan ejaan, tanda baca, pilihan dan pembentukan kata, kalimat, dan paragraf pada beberapa artikel ilmiah atau artikel ilmiah populer. Yang ketiga, mampu mencari, menemukan, mengelola, dan menggunakan berbagai referensi menggunakan aplikasi manajemen citasi. Yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan kreatif dalam perancangan karya tulis ilmiah dengan menggunakan kaidah bahasa ragam ilmiah. Dan terakhir, mampu mempresentasikan karya tulis ilmiah secara lisan dengan prinsip komunikasi yang efektif. Beberapa referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini diantaranya yang pertama yang ditulis oleh Bapak Yunus Abidin dan juga kawan-kawan yang berjudul Kemahiran Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Sebuah buku pegangan mata kuliah wajib umum Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 yang diterbitkan di tahun 2019 oleh PT Bumi Aksara. Yang kedua, buku yang ditulis oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang berjudul Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Bahasa Indonesia yang diterbitkan tahun 2016. Dan terakhir, buku yang ditulis oleh Bapak Abdul Khair yang berjudul Ragam Bahasa Ilmiah yang diterbitkan oleh Bhinneka Cipta pada tahun 2011. Ada pula referensi yang bersumber dari penelitian dosen, yakni artikel ilmiah berjudul Analisis Kalimat Ragam Ilmiah dalam Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Politeknik Manufaktur Bandung tahun 2021 hingga tahun 2022 yang ditulis oleh Rizky Aji Pratama dan diterbitkan di Jurnal Belajar Bahasa Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2003. Selain dengan metode DIA, saya mengombinasikan dengan metode lain, antara lain Project Based Learning, untuk memastikan bahwa di akhir perkuliahan, mahasiswa mampu menghasilkan karya ilmiah berdasarkan keilmuan bahasa yang didiskusikan dalam setiap pertemuannya. Untuk itu, penilaian yang kami gunakan berbobot sebagai berikut. Yang pertama, tugas sebesar 10%, project sebesar 40%, UTS 20%, dan juga UAS 30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan selamat pagi semuanya. Ini kembali dengan saya Rizky Pratama di pembahasan mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, mata kuliah ini sebagaimana yang sudah sampaikan di awal perkuliahan membantu kalian dalam penulisan karya tulis ilmiah. Ini ada semua kan ya? Baik, terima kasih. Nah, kita lanjutkan pertemuan kita yang ke-8, yaitu parafrasa dan juga sintesis. Tapi sebelum itu teman-teman, saya ingin menyampaikan dulu bahwa tujuan perkuliahan kita hari ini adalah yang paling bawah ini ya, yaitu diharapkan kalian bisa mengetahui apa itu plagiarisme dan juga bentuk-bentuknya. Kemudian yang kedua, memahami teknik-teknik parafrasa. Dan yang ketiga, menerapkan berbagai teknik parafrasa untuk tulisan kalian. Yang keempat, menggunakan teknologi untuk melakukan parafrasa dan menghindari plagiarisme. Bagaimana di pertemuan yang kedua, kalian juga sudah mengobservasi, sudah mencoba bagaimana kecerdasan buatan membantu kalian dalam penulisan dan juga merangkum atau meringkas. Ternyata kecerdasan buatan juga membantu kita untuk melakukan parafrasa. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil parafrasa dan artikel pilihan. Ini sebagai tugas terakhir. Nah, ini teman-teman sebetulnya untuk mencapai tujuan program studi, yaitu menunjukkan kemampuan komunikasi yang efektif dan etis baik secara lisan, tulisan maupun visual
dalam berbagai konteks akademik dan profesional dalam bentuk presentasi, laporan, dan juga diskusi teknis. Jadi teman-teman teknik jangan sampai melupakan aspek non teknisnya, yaitu kemampuan dalam berkomunikasi secara tulis maupun secara lisan. Makanya hadir mata kuliah non teknis seperti ada kami ya, bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada PKI, ada agama, ada juga komunikasi bisnis, ada baik, kita lanjut. Sebelum kita lanjut ke tentang plagiarisme, ada yang masih ingat nggak tentang syarat kalimat beragam ilmiah? Ya, silakan. Efektif, lugas, dan sesuai dengan kaidah. gramatikal. Kalau kita urutkan dibalik ya, yang pertama lugas dulu. Lugas ada 4, apa aja? Pertama, kalimatnya apa adanya. Yang kedua, Apa adanya, bebas bebas paksa. Yang ketiga, bernalar. Dan yang keempat, kalimat kata. Itu kalimat agam ilmiah. Kemudian yang kedua, ini nih, paragraf. Paragraf yang baik itu harus memenuhi 3 hal. Yang pertama, Kesatuan. Apa itu kesatuan? Jadi seluruh kalimat dalam paragraf itu menyangkut atau membicarakan satu ide pokok. Betul. Paragraf yang memenuhi unsur kesatuan adalah paragraf yang ide-ide penjelasnya mendukung atau menjelaskan ide pokok. Kemudian yang kedua, paduan apa? Paduan itu ada atau tidak adanya, atau hadir atau tidak hadirnya alat transisi, sehingga transisi atau perpindahan dari ide pokok ke kalimat penjelas atau kalimat utama ke kalimat penjelas itu semakin mudah lagi. Alat transisi masih ingat nggak? Ada berapa? Ada 5 atau ada 4. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti diri, yang kedua penggunaan kata ganti tunjuk, yang ketiga kesamaan tema, yang keempat konjungsi, dan yang terakhir baik, terima kasih sudah mencatat dan juga sudah mengungkapkan kembali. Baik teman-teman, kita lanjut tentang plagiarisme. Nah, ini adalah dasar mengapa kita harus melakukan parafrasan. Sebagaimana peraturan Permendiknas tahun 2010 nomor 17, plagiat itu adalah upaya sadar maupun tidak sadar. Jadi kalau kalian tidak sengaja, itu juga disebut dengan plagiat ya. Apalagi sengaja, kalian sengaja melihat tulisan orang, kemudian kalian mencantumkan tulisan tersebut di tulisan kalian, dan kalian mengklaim bahwa itu murni tulisan kalian semuanya, itu yang disebut dengan plagiat. Kemudian kalau kalian juga sadar bahwa kita tetap harus menyatakan sumber, kalian hanya menyebutkan sumbernya satu aja, misalnya tahunnya aja atau penulisnya saja, itu juga disebut dengan plagiat. Karena apa? Karena tidak menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi bukan hanya kita harus mencantumkan sumbernya, tapi harus bisa memastikan bahwa sumbernya itu benar. Yang kedua, bisa ditelusuri. Siapa yang akan menelusurinya? Orang lain yang membaca tulisan kalian. Karya ilmiah teman-teman dari zaman dulu itu untuk bisa menelusuri keabsahannya itu menggunakan tadi runutan. Kalau kita bicara dalam ada ilmu hadis, nah hadis itu berurutan tuh, ada perawinya. Nah itu jadi salah satu cocokologi mungkin ya, mengapa karya ilmiah pun demikian. Untuk menelusuri keabsahan karya ilmiah kita perlu mencantumkan sumber secara jelas dan memadai. Lalu apa saja sih yang disebut dengan plagiat, atau apa saja aktivitasnya yang kita sebut plagiat? Ini ada 4 ya. Yang pertama, jelas tadi saya sebutkan, mengutip pada orang lain. Yang kedua, menggunakan idenya tanpa menyebutkan sumber dengan jelas. Menggunakan fakta tanpa menyebutkan sumber. Yang paling parah, mengakui tulisan orang lain. Gitu. Lanjut. Nah,
Lalu aktivitas yang seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai plagiat atau bagaimana derajat plagiat itu? Pertama, plagiat yang paling parah yang ini ya, plagiarisme kata dua ini yang paling parah, plagiarisme kata demi kata. Jadi copy paste nggak kita ubah. Kemudian yang kedua, pengarangan. KTI-nya kalian download dari Politeknik, entah angka berapa, kemudian kalian ganti covernya, ganti namanya. Nah itu namanya plagiarisme pengarangan. Kemudian plagiarisme ide atau gagasan, dan yang terakhir autoplagiarisme. Apa itu autoplagiarisme? Kita memplagiat tulisan kita sendiri. Kenapa bisa terjadi? Karena kita terlalu produktif. Kok bisa? Jadi gini, kita nulis buku tahun 2025, udah terbit tuh. Kemudian kita ingin menulis buku lagi tahun 2026. Kita nulis satu bab, di bab 3 kita lihat buku kita sebelumnya. Oh ini saya pernah nulis ini. Kemudian kita ambil, tuliskan di bab yang baru. Itu namanya autoplagiarisme. Makanya sebagian penulis, terutama anak ilmiah, sering mencantumkan karyanya sendiri di daftar pustaka. Selain untuk menghindari autoplagiarisme, penulis itu juga ingin menunjukkan bahwa penelitiannya itu memiliki roadmap. Tahu roadmap ya? Roadmap jalan, bukan pakai jalan. Roadmap itu paling gampang itu kalian beli motor aero, datang. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah lunasinya ya. Yang kedua adalah kalian pasti tergoda mau ganti knalpot. Udah ganti knalpot misalnya di bore up, dan di bore up ganti ban. Itu adalah roadmap. Yang paling bagus adalah roadmapnya itu kita gambar. Oh ini saya beli aerob, kayaknya dalam waktu 10 tahun saya ingin motor saya akan seperti ini. Tapi kan karena budget kalian terbatas, kalian punya kapan kan? Oh iya, uang bulanan pertama buat beli ininya, uang bulanan kedua, uang bulanan terakhir bakalan jadi gambar yang kalian inginkan. Itulah namanya roadmap. Kita sudah tahu visi kita, tapi kita juga sudah merancang jalurnya dari mulai step pertama sampai step terakhir. Namanya roadmap. Baik, balik lagi ke sini teman-teman. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, dari sudut pandang institusi, kita biasanya memberikan peraturan dan juga sosialisasi. Sebagaimana ini, saya memberikan sosialisasi kepada kalian, memberitahu bahwa plagiat itu begini. Nanti ada sanksinya ya. Kemudian juga ketika kalian sudah menulis KTI, sebelum kalian sidang kalau nggak salah ya, atau ketika kalian mendaftarkan di perpustakaan, itu kalian diminta untuk membuat surat pernyataan originalitas karya di halaman ketiga atau keempat, dan itu ditandatangani di atas metre wajib. Kemudian yang ketiga, kami biasanya melakukan plagiarisme. Jadi seluruh bab dari cover sampai daftar pustaka itu kami scan plagiarismenya. Tapi tenang saja, mahasiswa Polman itu paling tinggi 36% tingkat plagiarismenya, dan hanya 1 orang dalam 1 kelas. Jadi kalau kalian mau cek, nggak usah khawatir. Dan yang paling bagus adalah cek ke Turnitin yang resmi. Siapa Turnitin yang resmi? Institusi yang punya. Jangan sampai kalian bayar jasa ke Tokopedia. Meskipun murah ya, 2.000, 3.000 atau bahkan 5.000. Karena dia juga karena gini, Turnitin itu kan salah satu produknya. Dia itu hanya menjual ke institusi saja, bukan ke perorangan. Jadi kalau kalian punya uang unlimited, tetap kalian nggak bisa beli. Kalian harus bisa belinya menggunakan institusi, dalam hal ini kampus. Jadi nggak bisa bayar perorangan. Kemudian yang kedua, kita bisa mempelajari teknik penulisan. Di antaranya kita tahu sistem rujukan yang kayak seperti betul ya. Kemudian ada MLA, APA. Kemudian cara mengutip, ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung itu biasanya ada tanda ketiknya. Kalau nggak langsung, nah menggunakan yang parafrasa. Lalu apa itu parafrasa? Paling gampang parafrasa itu kita lihat di sini. Nah, kata-kata Riga. Riga menyebutkan bahwa parafrasa itu mengungkap kembali suatu informasi dengan bahasa sendiri. Riga mulai. Tentunya definisi-definisi yang lebih kompleks
baca, dan slide ini juga sudah saya berikan ya di Google Classroom. Yang sebelumnya tadi ada slide tentang sanksi plagiarisme. Bisa kalian lihat bahwa Sivitas Akademika bukan hanya kalian tapi juga saya itu terancam. Kami diancam oleh sanksi. Sanksinya ada beberapa level ya, yang paling bawah yang sini. Yaitu diberhentikan dengan tidak hormat, nggak pakai hormat, nggak pakai upacara. Nggak juga ya, itu nggak dikasih uang pensiun, uang pesangon. Jadi bahasa kasarnya diusir lah. Tapi kalau di sini diberhentikan dengan hormat itu masih diberikan pesangon. Kalau kalian yang di sini ya, di sini tuh berarti kalian masih bisa mendapatkan plastik. Selanjutnya yang ini, tentunya kami mengutamakan aspek teguran dulu. Teguran beberapa kali tidak diindahkan, kalian juga akan mendapatkan peringatan tertulis. Nah, anak kasus ketika ada UAS, kalian ketahuan mencontek. Selain dapat cashback, kalian juga harus ulang benar. Dari kapan? Mengulangi dari mata kuliah yang kalian contek atau dari hari pertama kalian UAS? Dari hari pertama UAS. Bisa kalian nyontek di hari Jumat, berarti kalian harus ulang lagi. Dari hari berapa? Dari mata kuliah yang dicontek? Enggak. Atau dari semuanya di jadwal itu? Dari Senin? Yang dicontek doang? Oh di ME yang dicontek doang ya? Kalau di kami di AE itu dari hari pertama, dari hari awal. Membayangkan yang kalian udah tahu tuh, misalnya hari Senin itu udah ngasih jawaban terus 100 hari Jumat kalian yang blank, akhirnya buka ChatGPT ketahuan 5%. Habis tuh nilai tuh dari hari pertama yang kalian usahakan sampai hari terakhir diulang lagi. Dan begitu kalian udah nilai. Oke, lanjut. Baik rekan-rekan, untuk apa sih kita melakukan parafrasa? Parafrasa yang kita lakukan pertama untuk menunjukkan tingkat pemahaman pada teks yang dibaca dengan menggunakan kata atau kalimat sendiri. Jadi kalau kita paham, seringkali kita mengungkapkannya dengan menggunakan bahasa sendiri, kan? Mulai yang kedua, yang jelas kita melakukan parafrasa untuk menghindari plagiat. Dan yang ketiga, melatih integritas akademik. Apa itu integritas akademik? Paling gampang seperti saya pernah sebutkan, integritas akademik itu ketika jam 12 malam kita baru pulang dari Polman, kemudian kita berhenti di simpang Gago, lampunya warna merah, lampu lalu lintas ya. Itu kita berhenti, itu namanya kita berintegritas. Baru ketika kuning kita langsung baru kuning. Lanjut. Caranya ada banyak, ada dua cara yang saya ambil. Yang pertama dari SPU Library, ini ada 7, ini yang saya tunjukkan pada kalian. Tapi ternyata ada cara yang disebutkan oleh Pak Kesuma. Pak Kesuma ini menjelaskan 8, tapi pada pertemuan kali ini saya hanya menjelaskan 4 saja. Dan selain ada contohnya, saya minta kalian satu persatu untuk memperbaiki latihan soal, memperbaiki soal. Sudah tersedia di kalian. Baik, yang pertama teman-teman ada parafrasa ekuivalen. Ini ada yang salah di ekuivalen itu teman-teman paling gampang. Jadi kita hanya mencari kata yang bisa disinonimkan. Sekali lagi, ekuivalen itu kita hanya mencari kata yang bisa disinonimkan. Contoh, guna diganti menjadi untuk, menyelesaikan berarti menuntaskan. Udah, itu aja. Selebihnya struktur kalimatnya diganti nggak? Silakan lagi ya, coba jawabannya. Oke, lanjut. Latihan. Silakan ada yang mau maju. Oke, boleh diangkat maju. Boleh tulis semuanya, boleh satu kata aja yang kamu bisa sinonimkan. Kira-kira kata apa, kemudian sama dengan kira-kira sinonimnya seperti apa.
hanya dengan mengubah satu kata saja itu bisa disebut dengan melakukan parafrasa ekuivalen. Tapi bila mana kita sudah mendaftarkan atau mengecek satu kalimat ini ke Turnitin, itu mengganti satu kata nggak cukup. Kita harus bisa mengganti setidaknya 3 kata yang berurutan. Baru banget saya. 3 kata yang berurutan. Makanya tips dari saya, kita nggak cukup dengan menggunakan satu teknik parafrasa saja. Gunakan teknik yang lain yang nanti akan saya jelaskan ya. Ada lagi? Komentar bisa. Secara juga bisa. Secara secara sinonimnya apa? Cukup 2 ya. Oke, itu dia. Terima kasih. Jadi edukasi bisa kita ganti dengan pendidikan dan secara bisa kita ganti dengan dengan. Lanjut yang kedua. Yang kedua, parafrasa keantoniman lingkaran. Ini mungkin yang unik ya. Keantoniman lingkaran itu gampangnya kayak gini. Mudahnya seperti ini. Jadi kalau ini naik, lawan katanya adalah turun. Tapi kan ini antonim saja. Kita perlu bentuk ingkar. Bentuk ingkar dari naik adalah tidak turun kan? Oke, tidak. Berarti naik itu sama dengan tidak turun. Oke, lanjut. Kita lihat contohnya ini ya. Banyak berarti lebih sedikit. Tapi yang soal, silahkan Dimas. Mana yang bisa kita ganti dengan teknik antoniman lingkaran? Harus ditulis satu ini aja atau pilih salah satu aja, kemudian kamu ganti dengan teknik antoniman lingkaran. Oke, sudah. Cukup mudah kan ya? Dia ngambil jauh ya, jauh itu tidak dekat. Jadi seperti kita merangkak untuk dikontrol dari jarak tidak dekat melalui data yang dikumpulkan oleh berbagai sensor dan mikrokontroller. Oke, baik, terima kasih Dimas. Yang ketiga adalah parafrasa generik spesifik. Nah, ini sebetulnya turunan dari parafrasa ekuivalen. Kalau ekuivalen itu yang makna katanya mirip-mirip sama, tapi kalau generik spesifik itu seperti kata yang berhiponim dengan kata yang berhipernim. Apa itu hiponim hipernim? Contoh, hipernimnya dari kendaraan adalah mobil. Berarti mobil merupakan mobil itu memiliki hiponim. Hiponimnya adalah kendaraan. Sebagai contoh yang ini ya, dari generik, diputar itu generik, katanya generik. Apa aja diputar kan? Memutar lapangan. Tapi kalau lagu atau suara, tapi kita bisa lebih spesifikkan, dilantunkan. Oke, kita lihat soalnya. Nah, ini susah ya. Kira-kira barang-barang bisa jawabnya. Kata mana yang kita bisa ubah lebih spesifik? Ya, literasi. Yang mana? Budaya literasi. Jadi Membaca. itu justru kebalikannya. Dari spesifik menjadi generik. Nanti ada tekniknya.
Pikir bareng-bareng. Kalau prestasi kira-kira apa? Yang lebih spesifik. Kalau dampak, nggak lebih spesifik kan? Itu bisa jadi ekuivalen. Ayo, apa lagi? Prestasi yang menginginkan, kira-kira jadi apa? Nilai. Apa? Ayo, nggak apa-apa. Bisa kita ganti? Bisa. Misalnya di nilai belajar kayak gitu ya, cocok ya. Benar? Partisipasi belajar kurang pas. Capaian mungkin ya, mungkin bisa capaian belajar. Oke, lanjut. Kebalikannya, ini kebalikan dari generik spesifik. Jadi spesifik, jadi lebih generik. Kebalikannya, kalau tadi itu kita cari kata yang lebih spesifik, ini kita cari kata yang lebih generik, lebih umum. Dirancang, perancangan itu melibatkan atau maknanya itu melibatkan visualisasi ide dulu, baru kemudian diwujudkan. Jadi perancangan itu ada proses mental dulu teman-teman. Proses mentalnya yang pertama merancang, berarti kan kita di pikiran dulu mau kayak gimana gambarnya. Berarti kita sketsa dulu, entah itu sketsanya kita tuliskan atau gambarkan atau dipikir. Dan juga memikirkan step by step bagaimana itu bisa terwujud. Tapi kalau dibuat, nah dibuat ini memiliki hiperlink, yaitu dirancang. Lanjut, contohnya ini juga sama. Kira-kira bareng-bareng kita jawabnya. Mana yang bisa kita buat lebih generik? Analisis, kira-kira jadi apa? Hasil pengolahan bisa. Analisis kan definisi yang lebih ilmiah, tapi pengolahan menjadi definisi yang lebih umum. Baik teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini terakhir amplifikasi. Amplifikasi ini tadi ya, sebagaimana pernyataan dari Ibu Andalusia atau Pak Tarigan, adalah parafrasa mengungkap sesuatu dengan menggunakan kata-kata sendiri yang bisa lebih panjang, bisa lebih pendek. Nah, amplifikasi ini perwujudan dari teorinya Bu Andalusia, bahwa parafrasa itu bisa kita buat jadi lebih panjang. Ini yang awal, belum ditambahkan beberapa kata, ini saya tambahkan 2 kata penjelas. Jadi teman-teman nggak sepanjang-panjang ya, kita harus lihat konteks dari tulisannya. Oke, kita langsung masuk ke latihan soal. Nah, kira-kira kata apa yang bisa kita tambahkan sehingga ini bisa kita parafrasa tanpa mengubah maknanya? Di wilayah pembangunan di seluruh wilayah. Pembangunan di seluruh wilayah. Terus Kota, desa. kalau wilayah berarti ini jadi equivalent dong, atau mungkin jadi lebih generik gitu. Harus ada penambahan. Contoh
Tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan RPJMN berdasarkan Bappenas tahun 2025 diintegrasikan ke dalam pembangunan di seluruh daerah baik di kota maupun di desa di seluruh wilayah Indonesia. Itu banyak nggak? Ini menuntut jiwa kreatif kita. Karena kan sebelumnya kita nggak tahu apa yang diobrolin kan tiba-tiba ada ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan berkaitan dengan para merasa apa? Kan tadi tuntut di ininya ke institusinya Pak. Ya, Ada database di setiap institusi itu beda-beda Pak. apanya? Database keluar. Misalkan ini si ininya organismenya. Betul, untuk maintain itu memiliki dua cara dalam validasi dan kami juga diberikan fasilitas. Yang pertama, kualitas yang pertama, apakah kita ingin menggunakan database kita sendiri atau menyertakan database dari Turnitin, karena Turnitin punya database sendiri, atau kita hanya mengecek dari institusi kita, jadi kita juga punya database, jadi Turnitin nggak ngecek dari luar, atau Turnitin bakal ngecek dari luar. Kita diberikan opsi seperti itu kalau nggak salah. Atau kebalikannya, karya kita ingin dimasukkan ke database atau enggak? Itu seperti itu. Ada lagi? Kalau di Proman sendiri pakai database di luar juga Pak. Ini di luar. Karena kita sudah masuk ke open apa ya? Pokoknya kampus itu harus membuka akses terhadap berbagai publikasi dari atau yang dihasilkan oleh para sivitas. Jadi contoh kalian main ke ITB, ke perpustakaan websitenya ya, perpus.itb apalah. Kemudian kalian buka TA, buka aja topiknya misalnya tentang manufaktur. Nanti muncul tuh skripsi itu dipecah per bab. Hanya bab 1, bab 2 yang bisa kalian buka, bab 4 sama bab 5 kalau saya dikunci. Nah, dengan begitu itu tuh sebetulnya jadi salah satu indikator bahwa kampus ini membuka ilmu pengetahuan. Tapi punya risikonya apa? Ketika sudah dibuka di website, berarti semua orang bisa mengakses. Makanya Turnitin juga bisa mengambil itu sebagai database-nya. Nah, ketika sudah membuka itu, berarti kita harus langganan software untuk pengecekan plagiarisme. Salah satunya Turnitin, tanahnya Turnitin aja, ada yang lain. Begitu, itu konsekuensinya. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, ini tugas kalian yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, saya minta kalian untuk mencari artikel ilmiah dari Google Scholar. Jadi yang pertama, bidang kalian ya. Kalian bisa pilih bidang manufaktur, bidang mesin, atau bidang industri, atau bahkan bidang sistem otomatisasi. Kemudian kalian sudah menemukan, kalian harus kategorikan bahwa artikel tersebut dari jurnal yang terakreditasi nasional. Dalam hal ini SINTA 4 atau SINTA 3, karena masih menggunakan bahasa Indonesia sebagian. Kemudian saya minta kalian untuk mengutip 3 kalimat. Setelah dikutip, merasakan sebagaimana teknik yang sudah saya berikan yang 4 tadi. 5 ya. Yang pertama ekuivalen, yang kedua tekan kalimat lingkaran, yang ketiga sebagai spesifik, yang keempat spesifik, yang kelima ambilitas. Baik, tidak ada pertanyaan, silahkan kalian bisa bekerja memanfaatkan teknologi untuk bisa menyelesaikan tugas ini dan untuk depan kita presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.